Dalam kehidupan patriarkis Hindia Belanda, ada istilah sebutan nyai untuk perempuan pribumi. Mereka hidup serumah dengan laki-laki Eropa dan menghasilkan keturunan Indo, campuran dari kedua ras. Terkadang, hubungan mereka secara hukum kolonial dianggap tidak sah untuk disebut sebagai suami istri. Salah satu kisah nyai yang paling menarik adalah Dasima. Cerita hidupnya pernah dijadikan lagu oleh Benyamin Sueb dan film drama Bisu di tahun 1929 yang disutradarai Bahtiar Effendi. Dia lahir di Desa Kuripan, Bogor, Jawa Barat, dan ketika dewasa mengadu nasib ke Batavia. Dia kemudian bekerja pada orang kaya raya bernama Edward Williams. Laki-laki ini adalah orang kepercayaan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles yang menjabat 1811 sampai 1816. Saat itu, India dikuasai Inggris. Usai pemerintahan Belanda yang dijadikan boneka oleh Prancis didepak akibat kekalahan perang Napoleon di Eropa. Dasima begitu cantik di mata Williams. Williams pun memeliharanya sebagai gundik atau nyai tanpa hukum resmi. Dari hubungan keduanya, lahirlah anak perempuan bernama Nancy. Peran jurnalis senior Zainuddin HM dalam buku kisah-kisah edan seputar Jakarta Tempur. Rumah mereka awalnya di Curug, yang kini berada di Kabupaten Tangerang. Lalu, mereka pindah ke kawasan Gambir di Batavia, tepatnya di Pejambon, yang kini berada di belakang gedung Pertamina dan Departemen Agama. Di belakang rumah itu mengalir Kali Ciliwung yang saat itu masih lebar dan airnya jernih. Dasima rela jadi gundik. Alasannya mungkin karena pada masa itu kedudukan gundik dianggap lebih terhormat daripada seorang pembantu rumah tangga. Para pejabat Belanda dan Eropa yang datang ke Batavia umumnya memang tidak membawa istri, karena mereka memandang dunia pelayaran dari Eropa ke Hindia adalah urusan laki-laki tampil. Makanya di sini mereka cari gundik. Sebagai istri orang kaya, Dasima dan putrinya setiap sore jalan-jalan naik delman ke perapatan, Senen dan Kenanga, sampai ke kampung Kuitang. Dia sering berpapasan dengan Samiun, orang Betawi yang sudah beristri. Namun, ternyata Samiun naksir berat dengan Dasima yang cantik. Dia kenal dengan Mak Buyung, pembantu Dasima. Dia meminta Mak Buyung agar membujuk Dasima meninggalkan rumah mewahnya dan kawin dengannya. Mak Buyung benar-benar melakukannya, bahkan merayu dengan bawa-bawa agama. Dia bilang begini ke Nyai Dasima, "Buat apa hidup mewah-mewah bergelimang uang dan harta? Sementara kehidupan Nyonya selalu penuh dosa. Nyonya hidup bersama Tuan Edward tanpa nikah saja itu sangat dilarang oleh agama Islam. Itu namanya zina. Sudahlah, lebih baik Nyonya kawin saja secara sah dengan Bang Samiun." Dasima sadar, ia tidak bahagia hidup bersama Edward Williams. Memang hidupnya bergelimang harta, tapi batinnya memberontak. Singkat kata, dia terpengaruh oleh omongan dan rujukan Mak Buyung. Diam-diam, dia meninggalkan Edward dan Nancy. Dia bersedia menikah dengan Samiun. Lalu bagaimana dengan istri pertama Samiun? Istrinya yang bernama Hayati merestui perkawinan itu dengan syarat tidak serumah. Seiring berjalannya waktu, Samiun lebih menyayangi istri mudanya dan lebih sering tinggal serumah. Hayati juga perempuan yang gemar bermain judi. Itulah yang membuat Samiun jarang mengunjunginya. Karena merasa diperlakukan tidak adil, Hayati cemburu berat dan berniat jahat. Hayati kemudian menyuruh Bang Puase membunuh Dasima. Pembunuhannya terjadi ketika Samiun pergi kondangan ke daerah Rawabelong. Setelah membunuh, Bang Puase melemparkan mayat Dasima ke Kali Ciliwung dari jembatan Kuitang yang kini berada di samping toko buku Gunung Agung atau depan markas Marinir Perapatan. Setelah pembunuhan itu, mayatnya ditemukan pagi harinya saat Nancy sedang bermain. Mayatnya mengambang dan Nancy meminta bantuan warga untuk mengevakuasi mayat ibunya itu. Ada saksi mata yang melihat peristiwa pembunuhan itu dan menyebut Bang Puase sebagai pelakunya. Bang Puase itu jagoan Kuitang. Karena terbukti bersalah, ia dihukum gantung atas kejahatannya oleh pemerintah kota Batavia. Eksekusinya sadis, dilakukan di depan gedung Balai Kota Batavia yang kini jadi Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Hukuman gantung itu disaksikan oleh ratusan warga kota.